Al-Quran, penghimpunan Al-Quran dalam arti penulisannya secara keseluruhan. Secara keseluruhannya. Jam'ul Qur'ani bima'na kitabatihi kullihi, penghimpunan Al-Quran dalam arti penulisannya secara keseluruhannya. Ittakhadar Rasul sallallahu alaihi wasallam kutaban lil wahyi min kibari sahabah. Nah, di sini ada kata ittakhadha, ada kata kutaban. Hati-hati bacanya. Itu bukan kitaban tapi kutab. Kutab itu jamak dari katib. Katib itu sendiri artinya adalah penulis. Kalau begitu kutaban artinya adalah para penulis. Ittakhadha itu sama dengan ja'ala, menjadikan. Kalau begitu kalimat ini dipahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan dari kalangan para sahabat penulis-penulis bagi wahyu. Penulis-penulis wahyu yang diturunkan Allah pastinya. Siapa mereka dari kalangan sahabat yang dijadikan Rasul sebagai penulis? Wa min asyharihim, di antara mereka yang ternama atau tersohor atau terkenal adalah Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq, wa Umaru, Umar ibn al-Khattab, wa Uthmanu, Uthman ibn Affan, wa Aliyun, Ali ibn Abi Talib, wa Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, wa Abdullah ibn Mas'udin, Abdullah ibn Mas'ud, wa Ubay ibn Ka'bin, dan Ubay ibn Ka'ab. Ini sebahagian saja. Itu pun yang tersohor. Di luar beliau-beliau ini masih banyak penulis-penulis wahyu. Ya. Yang ditunjuk oleh Rasul maupun yang tidak ditunjuk oleh beliau. Karena nanti penjelasan setelah ini akan ada di sini dalam teksnya ini. Di antara sahabat itu ada yang menulis wahyu di depan Rasulullah dan atas perintah beliau. Ada juga yang menulis wahyu bukan di depan Rasul dan tidak atas perintah Rasul, tapi atas inisiatif masing-masing sahabat saja. Jadi ada dua macam nih penulisan wahyu itu. Ada penulisan dilakukan oleh sahabat karena ditunjuk oleh Rasul, diperintah maksudnya, dan sekaligus di depan Rasulullah, di hadapan beliau yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga ada sahabat yang menulis tidak diperintah Rasul, tapi tetap nulis, dan tidak juga di hadapan Rasul menulisnya. Terus mereka menulis atas perintah siapa? Atas perintah dirinya, diri masing-masing. Maka istilah tadi atas inisiatif masing-masing sahabat saja. Nah, sekarang yang kita lihat ini yang menulis atas perintah dan di depan Rasul saja yang ditekankan di sini. Tatanazzalul ayatu. Ayat Al-Quran turun berkali-kali. Maksudnya berulang kali kasus atau peristiwa turunnya ayat. Faya'muruhumur rasulu bikitabatiha.
Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk menulisnya. Wa yurshiduhum, dan membimbing mereka, mengarahkan mereka ila maudhi'iha, ke posisi atau tempat ayat yang ditulis itu, min suratiha, di dalam surahnya. Ini kok ada suara ini pesawat datang. Ya, diheningkan dulu, diheningkan. Ya, mantap. Wa yurshiduhum ila maudhi'iha min suratiha. Dan beliau Rasulullah, ini ditutup dulu Bapak Ibu suaranya, dan mengarahkan mereka ke tempat ayat itu ditulis, min suratiha, di dalam surahnya. Thumma, kemudian, tuhfadhu, hasil penulisan itu dijaga, dipelihara, disimpan fi baitir rasuli, di kediaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medianya apa? Macam-macam ya. Bisa dari kulit, bisa dari batu, bisa dari ranting, maksud saya ada pohon, bisa dari kulit kayu, dan seterusnya lah. Wa min kuttabil wahyi, di antara penulis atau di antara para penulis wahyu itu, man kana, ada yang yaktubu li nafsihi, menulis untuk dirinya. Berarti ini inisiatif nih. Suratan, kopian atau salinan, mimma kana yuktabu, mimma kana yaktubu, mimma kana yaktubu, dari apa yang ditulisnya, apa yang dia telah tulis, fi riqa'in min jildin, di lembaran, di kepingan, min jildin, dari kulit, au safaih, atau lembaran daun, au min hijaratin, atau dari batu, au jaraida min nakhlin, atau dahan kurma, pelepah kurma, au akhsyabin, atau kayu-kayu, au ghairi dzalika, dan lain-lain atau lainnya, au ghairi dzalika atau lainnya. Jadi medianya beragam. Jangan gambarkan keadaan saat itu seperti hari ini. Kertas sudah banyak, aneka macam lagi kertasnya. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang bergaris, ada yang nggak bergaris, dengan segala ukuran lagi. Ada yang kecil-kecil saja ukurannya sampai yang besar-besar. Sekarang, zaman itu dengan kesahajaan kehidupan, mereka menggunakan apa saja yang kiranya bisa ditulis atau dijadikan media untuk menuangkan tulisan. Terbayang betapa sulitnya, tapi sekaligus betapa kegigihan mereka ya dalam keadaan semacam itu. Nah, jadi hasil penulisannya yang resmi tadi itu disimpan di kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat bagian B. Ardul Quran. Ardun itu bisa banyak arti loh. Ardun itu artinya bisa memaparkan. Memaparkan Al-Quran. Ardun bisa juga presentasi. Ya. Ardun itu bisa presentasi. Jadi kalau ada makalah, ardul makalah artinya presentasi makalah. Ardul Quran di sini adalah presentasi Al-Quran. Dalam arti memaparkan hafalan. Ya. Kita lihat. Wa kana Jibrilu
yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Dulu Jibril meminta Rasulullah untuk memaparkan bacaan Al-Qur'annya atau hafalan Al-Qur'annya kulla sanatin, pada setiap tahun, fi layali Ramadan, pada malam-malam bulan suci Ramadan. Dan selalu malam, nggak pernah siang. Maka efek hukumnya, tilawatul Quran, tadarus, malam hari itu jauh lebih baik. Bukan nggak boleh loh ya, nggak boleh selain malam, tapi pertimbangannya mana baik, mana yang lebih baik. Masih lebih baik dilakukan malam hari ketimbang siang hari. Kenapa begitu? Iqtidaan bi Jibril wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti cara yang dijalankan oleh Jibril dan cara yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memaparkan hafalan beliau ke hadapan Jibril atas permintaan Jibril. Maka tadarus malam hari lebih baik. Tapi sekali lagi jangan artikan ini kalau siang berarti nggak bagus baca Quran. Baik. Baca Quran itu kapan saja baik, asal mengena di cara dan tempat, serta waktunya. Orang sedang pembicaraan serius, tiba-tiba kita memekikkan ayat Al-Quran. Nah, itu namanya tidak pada waktu dan tidak pada tempatnya. Baca Al-Fatihah, tapi di gerbang mau masuk WC, ya nggak bener lah. Baca Quran, baca Fatihah bagus. Tapi kalau nggak mengena di cara, ya hasilnya juga nggak bagus. Karena Islam itu tidak hanya melihat aspek materi yang disampaikan, tapi juga cara, ruang, waktu, kondisi keadaan kita menyampaikannya juga menjadi pertimbangan dalam agama agar akumulasi nilainya semua menjadi baik. Ya. Istilahnya ala muqtadal hal, diselaraskan dengan tuntutan keadaan. Tapi dalam kondisi yang normal, aman-aman saja, dan tidak ada hal-hal yang patut menjadi pertimbangan, ya kita bagus-bagus aja baca Al-Quran. Di rumah, jam zuhur, setelah sholat kita baca umpamanya. Bagus. Ya, dengan diselaraskan keadaan, nggak usah melengking-melengking, supaya orang yang lewat tahu gitu, nggak usah. Nanti nilainya berubah lagi, menjadi ria, yang semula harus berpahala jadi malah menambah dosa. Na'udzubillah. Jadi hal yang baik, yang positif akan bisa juga berubah nilainya menjadi negatif ketika tidak pandai dalam cara, tidak mengena di ruang dan waktu serta keadaan atau kondisinya. Itu pelajaran kita angkat dari situ, yaitu Jibril meminta Rasulullah memaparkan hafalannya. Yu'aridu Rasulullah itu artinya meminta Rasul untuk memaparkan hafalannya tentang Al-Quran pada setiap tahun di malam-malam Ramadan. Wa kana dzalika, yang demikian itu dengan cara bi ayyaqra'ar rasulu ala Jibril, Rasulullah dengan cara Rasulullah membacakan ayat Al-Quran ala Jibril, di hadapan Jibril, membaca ayat Al-Quran di hadapan Jibril, ma nazala minal Quran, apapun ayatnya yang turun dari Al-Quranul Karim, atau ayat Al-Quran yang turun kepada beliau, Jibril alaihissalam, yang telah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa yatadarasanihi, dan kedua beliau mempelajarinya. Nah, kedua beliau, Jibril dan Rasul. Ini pertemuan dua Rasul loh ini. Rasul langit dan Rasul bumi. Kenapa? Ditutup hela. Ya. Ini ada. Iya. Inggih. Iya. Kenapa sih? Pertemuan dua Rasul ini, Rasul langit dan Rasul bumi.
Karena malaikat Allah juga Rasul. Kata siapa malaikat Rasul? Kata Allah di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Yang telah menjadikan para rasul itu sebagai, para malaikat itu sebagai rasul-rasulnya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yang memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4 sayapnya, dan ada yang sampai 600 sayap. Jibril, kata Rasulullah, memiliki 600 sayap. Seperti apa sayapnya? Seperti yang kita tidak tahu. Itu jawaban yang paling tepat. Kalau ada yang nanya, boleh nggak kita tahu seperti apa sih sayap para malaikat, terutama sayapnya Jibril? Jawabannya, sayap Jibril itu kalau mau tahu, seperti yang kita nggak pernah tahu. Gitu. Karena sayapnya cahaya, tercipta dari cahaya, dan cahayanya bukan yang kita kenal di bumi. Jadi kita nggak bisa tahu. Karena tidak tahu, maka nggak boleh menggambarkan malaikat dalam wujud tertentu. Dan karena tidak tahu juga, maka nggak boleh menggambarkan sayapnya. Intinya, apapun dan seperti apapun bentuk sayapnya yang pernah kita kenal di dunia ini, maka sayap para malaikat, termasuk Jibril, pasti nggak seperti itu. Selesai perkara. Pernah tahu sayap burung A, burung B, burung C, burung D? Tahu. Nah, sayap para malaikat itu tidak seperti itu. Terus seperti apa dong? Seperti yang kita nggak tahu dan nggak perlu tahu. Itu jawaban yang paling ringkas. Sayap para malaikat seperti yang selama ini kita nggak pernah tahu dan nggak perlu tahu. Jadi Jibril bersama Rasul bertadarus, mempelajari, saling mempelajarinya. Jibril menyampaikan apa isi kandungan ayat-ayat ini. Dan Rasulullah menyerap dengan baik atas izin Allah apa yang disampaikan Jibril kepada beliau tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan itu terjadinya pada malam-malam Ramadan. Sudah pasti di bulan Ramadan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau, kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling baik, paling dermawan. Ajwad itu adalah yang paling dermawan. Suka berderma, peduli, senang kalau orang lain senang. Memberi orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Wa kana ajwada ma yakun, dan beliau, Rasulullah maksudnya, lebih dermawan lagi fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Bukan malah pelit pada bulan Ramadan, malah makin terbuka tangan kedua beliau untuk memberi. Menjadi manusia paling dermawan. Terutama sekali, lebih dari di luar itu, pada bulan Ramadan. Hatta yalqahu Jibril. Hingga Jibril menjumpai beliau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu Jibril, dan beliau Muhammad SAW dijumpai oleh Jibril fi kulli lailatin min Ramadhan, pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Qur'ana, lalu mengajak beliau untuk mempelajari Al-Qur'an itu. Jibril mengajak Rasulullah untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu hina yalqahu Jibril, ketika dijumpai oleh Jibril alaihissalam, ajwada bil khair, paling dermawan dalam hal kebaikan, minar rihil mursalah, lebih dermawan dalam hal kebaikan seperti ini, minar rihil mursalah, daripada angin yang berhembus, dari angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu baik enggak? Baik. Memberikan kebaikan apa tidak? Iya. Yang hidup kan bisa hidup di dunia ini, di bumi ini, karena adanya angin. Coba kalau oksigen diblokir, Allah nggak kasih, megap-megap dan berujung mati. Nah, baiknya Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Nggak bisa terbayangkan maksudnya betapa Muhammad Rasulullah sangat dermawan, sangat baik, sangat peduli kepada sesamanya pada bulan Ramadan. Lebih maksudnya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tetap baik, tetap dermawan, walau di luar bulan Ramadan, cuma menjadi lebih lagi ketika Ramadan sudah masuk. Muttafaqun alaih. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, wa kana Jibril, wa kana sahabah ya'riduna 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma 'indahum minal Qur'an hifdhan wa kitabatan kadzalik. Dan para sahabat memaparkan ke hadapan Rasulullah SAW ayat Al-Quran yang telah mereka hafal, ayat Al-Quran yang ada pada mereka, minal Quran ma'indahum, maksudnya gitu, ayat Al-Quran yang ada pada mereka, hifdhan wa kitabatan, baik dari segi penghafalannya, wa kitabatan, maupun dari segi penulisannya, dan juga dari segi penulisannya. Jadi para sahabat nggak bosan-bosan memohon kesediaan Rasulullah SAW untuk mau mendengar hafalan mereka, dan Rasulullah nggak pernah menolak. Dengan senang hati mau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dipaparkan oleh, yang diantarkan atau yang distorkan oleh para sahabat ke hadapan beliau. Dan juga penulisannya udah benar belum ya Rasul, gitu ya. Ya Rasulullah walaupun tidak pandai baca dan tidak pandai menulis, ilham dari Allah kepada Rasul, Rasul akan mengatakan bahwa tulisan ini benar, tulisan ini baik. Cuma beliau nggak bisa menulisnya. Wa dzakara ulama, dan para ulama menyebutkan anna Zaid bin Thabit, bahwa Zaid bin Thabit itu kana arduhu mutaakhiran 'anil jami'. Pemaparan beliau ke hadapan Rasul berada pada paling akhir, artinya pada waktu yang terakhir dari seluruhnya. Jadi semua sahabat sudah menyampaikan apa yang mereka hafal ke hadapan Rasul untuk mengecek kebenaran hafalan sebenarnya, adakah yang tertinggal atau tidak. Sebab Rasulullah sudah hafal. Dari mana Rasulullah hafal? Dari Allah. Allah yang menghimpun Al-Quran. Dan Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Dalam surah Al-Qiyamah, seperti yang pernah kita lintasi ayatnya di naskah ini, Allah melarang Rasul menggerakkan lidahnya karena takut tidak hafal. Karena dalam jaminan Allah lah untuk menghimpun Al-Quran kepada beliau. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Jaminan kami ya Rasul untuk menghimpunnya dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, apabila kami membacakannya, fattabi' qur'ana, maka ikuti bacaannya. Jadi Rasul sudah lebih awal hafal. Jibril turun, beliau langsung hafal. Jibril turun menyampaikan ayat, beliau langsung hafal. Nah, nggak ada upaya yang gigih
yang berpayah-payah beliau enggak, karena kuasa Allah. Allah memilih rongga beliau untuk langsung menjadi rongga yang menjadi tempat di mana Allah menitipkan atau menyematkan kalam sucinya kepada beliau. Tufiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wafat, sallallahu alaihi wasallam wafat, wal Qur'anu, sedangkan Al-Qur'an kulluhu, seluruhnya, mahfuzun fis sudur, sudah dihafal di dalam hati, di dalam dada para sahabat. Mahfuz. Sirah mahfuz itu adalah sirah atau pola ini, pola isim maf'ul namanya. Dalam bahasa Arab, kalau isim maf'ul itu selalu menunjukkan telah. Jadi sudah. Maka jangan bilang mahfuz ketika belum dihafal. Jangan bilang maktub, tapi belum ditulis. Setelah ditulis, baru bilang maktub. Pekerjaannya udah selesai, baru bilang maktub. Ya. Sudah selesai baca, baru bilang makru. Sudah terbaca artinya. Sudah dibaca. Yang jelas, pola isim maf'ul itu dibawa kepada makna sudah. Jadi wal Qur'anu kulluhu mahfuzun fis sudur. Sedang Al-Qur'an seluruhnya telah dihafalkan di dalam hati, di dalam dada, di dalam ingatan para sahabat. Kenapa dada? Karena boleh di-mute dulu. Kenapa dada atau kenapa hati? Karena hati itu adalah organ yang menampung, yang memiliki sel seperti otak di kepala. Maka kalau otak ada di kepala, kalau hati ada di dada. Dan hati kita memiliki sel yang sama dengan yang ada di kepala kita. Maka Al-Quran dalam banyak ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha, coba lihat. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Memahami itu dengan hati, menghafal dengan hati, mengingat-ingat dengan hati. Nah, walaupun tidak dipungkiri juga Al-Quran di ayat yang lain kita temukan la yaqilun gitu-gitu ya. Tidak menggunakan akalnya. Nah, karena memang linknya sama. Ada sel akal otak manusia yang di kepala, ada pada hatinya. Maka digunakan istilah di sini fis sudur, dihafalkan di dalam dada mereka, dada para sahabat. Wa maktubun fis suhuf, dan sudah tertulis di lembaran-lembaran. Ini keadaannya, situasinya Rasul sudah wafat loh ya. Rasul sudah wafat, nah gitu loh. Rasul sudah wafat, sementara Al-Quran sudah juga dihafalkan seluruhnya. 30 juz itu di dalam memori, tertampung, tersimpan rapih di dalam memori para sahabat. Wa maktubun fis suhuf, dan juga telah tertulis di dalam lembaran-lembaran. Murattabatun ayatu waswaruhu kama nusyahidul an. Dan telah atau yang telah tersusun ayat-ayatnya dan surah-surahnya sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Walakinnahu, hanya saja, lam yujma' fi mushafin wahid. Hanya saja belum terhimpun di dalam satu mushaf.
tapi sudah ada tertuang di dalam kepingan-kepingan, lembar demi lembar kayu, kulit, batu. Nah, itu. Sedikit lagi, qala al-Khitabi, Al-Khitabi mengatakan, innama lam yajma' ar-Rasul al-Qur'an fil mushaf. Rasulullah tidak menghimpun Al-Qur'an itu dalam satu mushaf, lima kana yataraqqabuhu, karena linya itu karena beliau dalam hidup beliau sepanjang hayat beliau, Makkah Madinah maksudnya, selama berada di Makkah Madinah setelah menjadi rasul, terus menanti min wurudi nasikhin, hadirnya ayat yang menghapus, li ba'dhi ahkamihi, sebagian dari hukum-hukum Allah di dalam Al-Qur'an, au tilawatihi, atau menghapus bacaannya sehingga ayatnya nggak ditemukan lagi, dan itu pernah terjadi, ya. Nah, maka Rasul atas izin Allah mengetahui bahwa akan ada ayat yang diangkat oleh Allah, atau sekurang-kurangnya ayat tetap ada tapi hukum tidak berjalan lagi, tidak diberlakukan lagi. Nah, dalam rangka menunggu hadirnya ayat yang menghapus semacam ini, maka disengaja tidak dihimpun Al-Qur'an itu di dalam satu mushaf. Falamma kamula nuzuluhu biwafatihi, lalu ketika turunnya Al-Qur'an sudah selesai, final, sempurna dengan wafat beliau, alhamallahul khulafa ar-rasyidina, Allah mengilhamkan kepada para khulafa ar-rasyidin, para khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terutama sekali adalah Abu Bakar dan Utsman, kedua beliau di periode beliau Al-Qur'an dihimpun. Allah ilhamkan untuk menyusun Al-Qur'an itu dalam satu mushaf. Wasummiya jam'ul Qur'an fi ahdir Rasul, penghimpunan Al-Qur'an pada periode Rasul dinamakan bil jam'il awal, penghimpunan yang pertama. Oke. Bapak Ibu, asar sudah masuk. Kita jeda dulu untuk sementara. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa summiya jam'ul Qur'ani fi ahdi Rasul bil jam'il awal. Inilah yang dikatakan periode pertama, penghimpunan pertama Al-Qur'an yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kita geser dulu. Selanjutnya, Jim jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiq. Penghimpunan Al-Qur'an pada periode Abu Bakar As-Siddiq atau pada zaman beliau. Ba'da sanataini min khilafati Abi Bakrin, 2 tahun setelah Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk kekhalifahan, hadathat mauqi'atul Yamamah. Terjadilah suatu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Al-Yamamah atau perang Al-Yamamah, pertempuran Al-Yamamah. Kata Al-Yamamah sendiri nama suatu daerah, suatu kota, suatu negeri, min biladi Najd, dari negeri Najd, Saudi Arabia. Peperangan terjadi bainal muslimin, di antara kaum muslimin, wal murtaddin min atba'i Musailamatil Kadzdzab. Terjadi antara kaum muslimin di satu pihak dan orang-orang murtad dari kalangan pengikut Musailamatul Kadzdzab di pihak lain. Musailamatul Kadzdzab ini gembongnya munafik. Gembongnya orang yang murtad keluar dari Islam dan merekrut pengikut
dan banyak pengikutnya. Nah, pada masa itu agenda dari sekian agenda Abu Bakar As-Siddiq adalah harus memerangi orang-orang yang murtad dan memerangi juga orang-orang yang mengaku Rasul. Jadi ada orang manusia yang mengaku dirinya Rasul, termasuk Musailamatul Kadzdzab ini juga mengaku dirinya Rasul, pengganti Muhammad. Sekaligus murtad, keluar dari Islam, mendirikan agama baru dengan Rasul yang baru. Abu Bakar tidak tinggal diam, menghimpun kekuatan, mengerahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka kalangan murtad. Nah, ini terjadi di sebuah tempat Yamamah yang akhirnya menjadi nama bagi pertempuran itu. Biasanya begitu, tempat di mana peristiwa terjadi menjadi nama yang diabadikan. Kayak Semanggi 1 gitu ya, Semanggi 2, Bom Bali 1, Bom Bali 2. Nama tempatnya itu menjadi awet, diawetkan. Ini juga Mauqi'atul Yamamah. Wa fi hadhil mauqi'ah, pada pertempuran ini, al-mauqi'ah pertempuran, kejadian peristiwa, tapi lebih kepada pertempuran. Qutila sab'una qari'an minas sahabah. 70 qari di sini artinya penghafal bukan pembaca. 70 orang penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat syahid, terbunuh syahid dalam pertempuran ini. Ada yang menyebut sab'un itu terlalu sedikit. Bahkan lebih dari 500 orang terbunuh di dalamnya, dalam peristiwa ini. Komprominya, supaya nggak dipertentangkan, angka 7 atau 70 dalam bahasa Arab, baik itu bahasa Arab pada umumnya atau istilah yang ada di dalam hadis Rasul, biasanya untuk merepresentasikan bilangan yang banyak. Jadi tidak saklek angka 70-nya, walau dibahasakan dengan sab'un yang artinya 70. Tapi makna di balik ini adalah untuk menyatakan betapa banyaknya orang yang terbunuh. Nah, maka tidak salah jika juga ada di antara sejarawan yang mengatakan hingga 500 orang lebih kalangan pembaca atau penghafal Al-Quran saat itu terbunuh. Iya. 70. Biasanya 70 begitu ya. Kadang-kadang 70 angka yang digunakan untuk mewakili jumlah yang banyak itu. Kadang-kadang 1000. Jadi kalau yu'ammar al-fasanah, diberi umur 1000 tahun, itu maksudnya diberi umur tak terbatas. Bukan 1000-nya. Jadi 1000 tahun, diberi umur 1000 tahun. Maksudnya adalah diberi umur hingga waktu yang tak terbatas. Dan angka 1000 ini akhirnya menjadi umum mendunia. Sampai bahasa Jawa pun nun sewu. Iya. Sewu dibahasakan. Dan kita pun mengungkapkan ucapan terima kasih, ribuan terima kasih. Kenapa nggak miliaran? Sementara ada angka 100 juta atau jutaan, ada 1 miliar, ada triliun. Jadi kami mengucapkan triliunan terima kasih nih Pak. Nggak enak juga kan? Nggak umum. Nah, yang umum itu digunakan angka 1000 untuk mewakili bilangan yang tak berhingga itu. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Bahasa Arab juga sama, alfa syukur. Alfa syukur, alfa barakah. Ya. 1000 keberkahan. 1000 ungkapan syukur atau terima kasih. Itu 1000. Nah, kadang-kadang 70. Jadi tidak perlu dipertentangkan maksudnya antara 70 pembaca Al-Quran atau penghafalnya yang gugur maupun lebih dari 70.
Karena 70 pun bisa menggambarkan atau mewakili angka yang banyak, lebih dari 70 itu. Kan ada hadis yang menyebut akan ada nanti sejumlah 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, 70.000 orang dari kalangan umat ini, dari kalangan umat Muhammad ini, yang masuk ke dalam surga Allah tanpa perhitungan sama sekali. Nah, di antara tafsiran tentang hadis ini, 70.000 di sini bukan saklek angka 70-nya, tapi untuk menggambarkan akan banyak orang atas izin Allah dan rahmah kasih sayangnya masuk ke dalam surga Allah nanti tanpa perhitungan yang ketat, tanpa perhitungan yang menyulitkan, bahkan tanpa hitungan sama sekali. Mulus jalan masuk ke dalam surga ilahi. Itu juga dilukiskan dengan 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau dipikir, andai harus 70.000, dikit sekali. 70.000 dari sekian miliar, 100.000 nggak nyampe kan dikit. Nah, cuma bukan itu yang diinginkan dengan 70.000. Sekedar untuk mewakili angka yang begitu banyak atau begitu jauh jumlahnya, begitu banyak jumlahnya. Satu poin yang perlu kita lihat di sini, kata qari. Ini istilah atau konsep dulu. Qari itu pembaca. Padahal pembaca di situ adalah penghafal. Sab'un hafidhan minas sahabah. Gitu. Kenapa begitu? Karena istilah hafiz itu dalam bahasa Arab, ya, secara umum ini lebih digunakan untuk penghafal hadis Rasul. Al-Hafiz, gitu ya. Siapa? Ibnu Hajar Al-Qustullani, Al-Hafiz Bukhari, Al-Hafiz Imam Muslim. Nah, Al-Hafiz itu digunakan lebih kepada para penghafal hadis Rasul. Sementara untuk Al-Quran lebih digunakan qari. Dan mereka adalah dengan sendirinya penghafal. Memang hafal Al-Quran 30 juz itu. Nah, kalau sekarang campur aduk. Hafiz itu ya penghafal Al-Quran. Hafiz, malah seringnya yang terjadi adalah hampir nggak ada kalangan hafiz itu dibawa kepada hadis Rasul. Karena orang nggak mau menghafalkannya. Karena sulit mungkin menghafalkannya. Maka nggak ada istilah lomba penghafal hadis, nggak ada. Yang dilombakan adalah hafiz Al-Quran. Penghafal Al-Quran 10 juz, penghafal Al-Quran 20, penghafal Al-Quran 30, penghafal Al-Quran 1 juz, penghafal juz amma, kalangan bocah-bocah, setelah itu wisuda. Begitu. Jarang digunakan hafiz untuk penghafal hadis Rasul. Padahal semula pemakaian dua istilah ini ke sana arahnya. Qari untuk Al-Quran dan mereka otomatis penghafal. Hafiz digunakan untuk hadis Rasulullah, mereka adalah penghafal hadis Rasul. Yang mereka hafal nggak tanggung-tanggung, belasan ribu. Belasan ribu, ada yang sampai 16.000 hadis, lengkap dengan sanadnya. Ada yang sampai 20.000 hadis, ada yang sampai 100.000 hadis. Tapi memang yang saya rasa, mungkin relatif ya, beda-beda. Yang saya rasa, menghafalkan hadis Rasulullah itu sedikit ada kesulitan. Kita rasakan, saya rasakan ada kesulitan. Untuk saya loh ya, dibandingkan dengan menghafalkan Al-Quran. Kalau menghafalkan ayat Al-Quran, mudah. Mungkin ada faktor penyebabnya karena Al-Quran sehari-harinya kita baca. Pagi, sore, siang, malam. Apalagi yang ojol. Tahu ojol? Tahu. Apa? Iya. One day. Apa? One juz, one laylah. One laylah. Satu malam, satu juz. Ya. Bukan ojek online. Ya Allah, ini mute-nya mati lagi. Kalau yang odoj, nah itu yang one day, one juz. Nah, pokoknya apapun istilah,
Al-Quran hari-hari kita memang membacanya bersama kita. Hadis Rasulullah jarang. Mungkin harus dicoba ya membongkar tradisi, memformat tradisi menjadi juga membaca Al-Quran. Jadi dalam sehari itu paling enggak kita baca hadis Rasulullah lengkap dengan artinya. Sehingga dalam 1 bulan ya kita bisa membaca 30 hadis. Kan jumlahnya ratusan ribu hadis Rasul. Ini enggak Al-Quran aja. Sehingga istilah pun akhirnya keteteran. Yang kita gunakan sedianya untuk hadis, pindah ke Al-Quran, hafizul Quran. Gitu. Kita lanjut. Jadi segitu banyak ya jumlah sahabat yang gugur syahid di medan pertempuran yang disebut Al-Yamamah tadi. Semua penghafal Al-Quranul Karim, 30 juz. Dan itu terjadi pada tahun kedua atau setelah 2 tahun memasuki tahun ketiga kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Apa akhirnya langkah para sahabat? Nah, kita lihat selanjutnya. Fatalaba Umar bin Al-Khattab ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu ay ya'mura bi jam'il Qur'an. Maka Umar ibn Al-Khattab memohon kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah untuk menginstruksikan atau mengeluarkan instruksi untuk penghimpunan Al-Quran. Jadi latar belakangnya banyaknya penghafal yang gugur ya dalam peperangan, dan Umar bin Khattab berinisiatif menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kiranya beliau Abu Bakar berkenan untuk mengeluarkan instruksi dan membentuk panitia untuk menghimpun Al-Quran itu. Tadinya berat Abu Bakar untuk mengabulkan permohonan dari Umar bin Khattab. Dalam sejarah disebutkan Abu Bakar mengatakan, Umar, ada hal yang menjadikan persoalan ini berat untuk saya tindak lanjuti. Usulanmu, saranmu, permintaanmu bagus. Tapi berat saya untuk menindaklanjutinya. Pertama, yang kamu usulkan ini untuk menghimpun Al-Quran, tidak pernah ada perintah dari Rasulullah SAW. Ini satu. Ini faktor yang menjadikan saya berat menyambutnya, menindaklanjutinya, wahai Umar. Faktor kedua, yang menjadikan berat persoalan ini adalah, selain tidak ada perintah dari Rasul dulunya, pekerjaan ini terbilang sulit, Umar. Saking sulitnya, Abu Bakar sempat menggambarkan, andai pilihannya adalah memindahkan gunung dari satu titik ke titik yang lain, ketimbang menghimpun Al-Quran, kata Abu Bakar, saya lebih memilih membentuk panitia pemindahan gunung, ketimbang membentuk panitia untuk menghimpun Al-Quran. Nah, karena begitu menjadi alasan Abu Bakar untuk menunda atau tidak mengabulkan bahkan permohonan ini, Umar akhirnya mencoba menguatkan permohonan beliau kepada Abu Bakar Siddiq dengan berargumentasi, membangun sebuah alasan atau dasar kenapa permohonan ini Umar ajukan kepada beliau. Pertama, kata Umar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, wahai khalifah. Dalam pertempuran kemarin yang terjadi antara kalangan muslimin dan orang-orang murtad yang dipimpin atau para pengikut dari Musailamah Al-Kadzab. Kita prihatin karena para penghafal Al-Quran itu kalau hilang, artinya hilangnya dasar dalam agama, hilangnya Islam. Karena Al-Quran terbawa mati oleh mereka, para qurra, para qari yang gugur. Yang kedua, kata Umar ibn Khattab, walaupun sulit
untuk dilakukan dan lebih memilih memindahkan gunung ketimbang menghimpun Al-Quran. Dan walaupun tidak ada instruksi langsung dari Rasul dulu ketika beliau masih hidup, kata Umar meyakinkan, percayalah wahai khalifah, bahwa apa yang kita lakukan ini tidak menyalahi Rasulullah dan maslahat atau kegunaannya, manfaatnya besar sekali bagi Islam dan generasi muslimin pada masa yang akan datang dan seterusnya. Percayalah, Allah akan memudahkan apa yang kita lakukan ini. Dan bukan suatu perlawanan terhadap Rasulullah hanya karena beliau, Rasul dalam hidupnya nggak pernah menginstruksikan sekalipun kepada sahabat-sahabat, terutama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena Umar mencoba meyakinkan, Abu Bakar akhirnya luluh. Mengiyakannya akhirnya, maka fastajaba Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyambut, mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Umar bin Khattab. Wa arsala ila Zaid bin Thabit, dan beliau mengirimkan surat kepada Zaid bin Thabit, ahadi huffazil Quran, salah seorang penghafal Al-Quran. Untuk apa? Untuk bersedia memimpin dan mengkoordinir anggota setelah panitia terbentuk. Dan beliau, Zaid bin Thabit, adalah salah seorang penghafal Al-Quran, sekaligus beliau adalah salah seorang penulis wa kuttabihi, sekretaris wahyu. Li syuhudihi, kenapa pilihan jatuh pada Zaid? Agar Zaid berkenan mau menjadi pemimpin atau ketua panitia dan mengkoordinir anggota untuk sama-sama bergerak menghimpun Al-Quranul Karim. Kenapa dia yang terpilih? Jawabannya ini di ujung. Li syuhudihi al-ardal akhir minal Quran. Karena Zaid bin Thabit itu, karena beliau menyaksikan langsung. Syuhudihi itu, hi-nya beliau. Beliau Zaid bin Thabit. Li-nya karena beliau menyaksikan pemaparan akhir dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Jibril alaihissalam di tahun terakhir kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Agar kita tahu sebagai tambahan informasi kesejarahan bahwa Zaid bin Thabit ini, Bapak Ibu, orangnya muda, daya ingatnya kuat, geraknya gesit, dan satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah dalam pemaparan terakhir Al-Quranul Karim yang dilakukan oleh Rasulullah ke hadapan Jibril alaihissalam. Yang mendampingi Rasul cuma satu. Siapa beliau? Zaid bin Thabit. Karena Zaid bin Thabit kuat ingatannya dan memang hafal Al-Quran, maka Zaid bin Thabit sudah dipastikan merekam dengan baik dengan memorinya yang tajam tempat-tempat atau runtutan ayat yang disampaikan Rasul kepada Jibril. Runtutan ayat, runtutan surah demi surah, ayat demi ayat, letak-letak ayat itu, semuanya itu terekam habis oleh Zaid bin Thabit dalam memori beliau yang kuat atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan ini nggak dimiliki oleh sahabat yang lain. Artinya, tidak ada sahabat selain Zaid bin Thabit yang ikut mendampingi Rasul dalam gelar atau pemaparan akhir Al-Quranul Karim di hadapan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, karena kekhususan dan keistimewaan khusus yang dimiliki Zaid bin Thabit seperti ini dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya, itulah maka Zaid bin Thabit dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa jawab Zaid bin Thabit? Ternyata
keberatan Zaid bin Thabit sama dengan yang diungkapkan oleh Abu Bakar ke hadapan Umar bin Khattab. Zaid mengatakan, wahai khalifah, mohon maaf ini bukan maksud menolak instruksi khalifah, tapi ini berat khalifah, berat saya lakukan. Dan memang tidak ada petunjuk dari Rasul agar kita berbuat seperti ini. Melangkah menghimpun Al-Quran itu nggak ada instruksi beliau. Dan berat untuk saya lakukan. Andai, wahai khalifah, pilihannya memindahkan gunung, maka saya lebih memilih memindahkan gunung ketimbang harus memimpin panitia dan mengkoordinir mereka untuk sama-sama melangkah menghimpun Al-Quranul Karim. Coba lihat, temu loh antara apa yang menjadi alasan Abu Bakar As-Siddiq ke hadapan Umar dengan alasan Zaid bin Thabit kepada Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Kayak di ini ya, kayak ada skripnya, kayak didesain gitu, direncana begitu. Tapi begitu, kalau Allah sudah berkehendak, apapun terjadi dan mudah bagi Allah untuk itu. Setelah Abu Bakar meyakinkan Zaid bin Thabit, seperti beliau Zaid bin Abu Bakar diyakinkan oleh Umar, maka akhirnya Zaid bin Thabit menyambut baik, mengiyakan apa yang diinginkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mulailah bergerak. Apa langkah yang dilakukan? Jama'a Zaid bin Thabitin ba'd al-huffaz wajtama'u li jam'il Qur'an. Zaid bin Thabit menghimpun beberapa para penghafal Al-Quran. Enggak semua, beberapa saja yang ya sesuai kebijakan dari Zaid selaku ketuanya. Wajtama'u, dan mereka akhirnya bersepakat untuk li jam'il Quran, untuk menghimpun Al-Quran. Nah, clear sekarang. Langkah sudah jelas. Apa yang harus dilakukan? Fa'ahdaru kullama kutiba. Maka mereka menghadirkan setiap apapun yang telah ditulis. Wa hufidha, dan yang telah dijaga atau dihafal bahkan. Fi baitir Rasul, yang dijaga atau yang dipelihara atau yang disimpan. Hufidha di sini yang disimpan. Mereka menghadirkan setiap apa yang telah tertulis dan tersimpan di kediaman Rasulullah SAW. Wa ma katabahu sahabatu li anfusihim, dan apapun dari ayat Al-Quran yang telah ditulis oleh para sahabat untuk kepentingan diri mereka masing-masing atas inisiatif mereka. Nah, itu langkahnya. Wa akhadhu yaqra'una. Apa arti akhadhu di sini? Akhadhu di sini artinya bukan mengambil loh. Ini termasuk min af'ali syuru' istilahnya dalam bahasa Arab. Termasuk kata kerja yang artinya memulai. Mulai. Dan mereka mulai membaca. Wa yuqabiluna, membaca ayat-ayat Al-Quran. Wa yuqabiluna ma yahfazuna, dan membandingkan apa yang mereka hafal, apa yang sudah mereka hafal maksudnya, mimma, terhadap, mereka bandingkan nih, apa yang ma huwa maktubun fir riqa', dan dibandingkan dengan apa yang sudah tertulis fir riqa', di dalam lembaran-lembaran, baik itu dari kulit, dari batu, dari apapun yang digunakan oleh para sahabat untuk menulis Al-Quran pada masa itu. Wa ghairiha, dan lainnya. Setelah dibanding-bandingkan, mana yang mengena, mana yang tidak, sesuai dengan yang dihafalkan oleh para sahabat, terutama Zaid bin Thabit, tsumma yaktubun, kemudian mereka mulai menulis ayat-ayat Al-Quran itu. Ini terjadi pada periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan satu hal yang perlu kita sampaikan di sini,
saking gigihnya perjuangan mereka para penghimpun Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit atas instruksi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai ketika mereka akhirnya tahu ada satu ayat yang belum terhimpun, mereka cari ayat itu ke kantong-kantong sahabat. Enggak juga ketemu. Hingga diperoleh akhirnya bahwa sahabat yang menyimpan ayat yang sedang dicari ini ternyata menurut sosial media, Facebook, dan Instagram sudah pindah ke Syria, ke negeri Syam, meninggalkan kota suci Al-Madinatul Munawwarah. Jadi wajar kalau nggak diketemukan di kalangan sahabat. Ya, akhirnya panitia bergerak mengutus beberapa di antara mereka untuk berangkat ke Syria menemui sahabat yang menyimpan ayat yang belum kunjung diketemukan tulisannya. Tapi mereka hafal. Cuman kok tulisannya nggak ada gitu loh. Nggak ada, di batu dicari-cari nggak ada tulisan pada batu. Di kebet-kebet kulit-kulit kayu, kulit hewan dicari-cari enggak diketemukan juga. Dicari di kayu juga enggak ketemu dan seterusnya. Di tulang-tulang juga enggak ada. Nah, mereka curiga. Kita hafal kok tulisannya enggak ada. Akhirnya mereka kejar sesuai informasi bahwa yang menyimpan ayat ini telah hijrah meninggalkan Madinah menuju Syam atau Syria. Mereka temui, mereka cari. Perlu waktu berhari-hari, bahkan ada sejarah menyebut 1 bulan lamanya mereka perlu waktu untuk sampai ke Syria guna menemui dan menemukan sahabat yang menyimpan ayat yang tulisannya belum mereka temukan ini, yang tengah mereka cari-cari ini. Siapa beliau sahabat yang ditemukan ini akhirnya? Namanya adalah Abu Khuzaimah Al-Ansari. Itu nama sahabatnya. Apa ayat yang mereka cari dan lalu diketemukan tulisannya? Yaitu ayat yang ada di ujung bagian-bagian akhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim, dan seterusnya. Pokoknya bagian akhir lah ya. Walaupun mungkin ada kata atau kalimat yang luput dari lidah saya barusan. Intinya adalah rangkaian ayat yang terakhir, beberapa, 2 ayat dari surah At-Taubah. Itu yang mereka cari dan diketemukan dari kantong seorang sahabat yang bernama Abu Khuzaimah Al-Ansari. Panitia puas, lega karena berhasil menemukan ayat ini. Ternyata tidak tersimpan di Madinah, tapi tersimpan di Syria. Mereka kembali ke Madinah untuk menyatukan ayat yang mereka temukan barusan dengan ayat-ayat lain yang sudah lebih awal mereka himpun. Nah, begitu riwayatnya. Oke. Wa bidzalika, dengan demikian, a'adu kitabatal Qur'ani kullihi, mereka telah mengulangi penulisan Al-Qur'an seluruhnya fi suhufin, di dalam lembaran-lembaran jami'atin, yang terkumpul, murattabatal ayati wassuwar, dalam keadaan ayat dan surahnya yang telah tersusun urutannya. Ala nahwil ladzi, sesuai dengan yang rattabahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, disusun urutannya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya,
Wa hufidha hadhihi as-suhuf 'inda Abi Bakar. Lembaran-lembaran ini disimpan, dijaga baik di kediaman Abu Bakar As-Siddiq karena beliau saat itu menjadi khalifah kaum muslimin. Falamma tufiya, lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq telah wafat, hufidha 'inda Umar bin Khattabi. Lembaran-lembaran ini tadi, sekali lagi lembaran jangan diartikan kertas ya. Dari batu, dari kayu, dari segala macamnya pokoknya. Itu disebut juga dengan lembaran-lembaran. Lalu lembaran-lembaran ini setelah Abu Bakar wafat, disimpan, dijaga di kediaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa ba'da wafatihi, setelah beliau wafat, siapa? Umar ibn al-Khattab wafat, hufidha, selanjutnya lembaran-lembaran yang memuat seluruh ayat Al-Quran ini tadi dari berbagai medianya disimpan inda Hafsah binti Umar, di kediaman Hafsah putri Umar ibn al-Khattab. Wa summiya hadzal jam'u, penghimpunan Al-Quran ini disebut bil jam'i tsani, penghimpunan tahap yang kedua. Penghimpunan yang kedua dari Al-Qur'anul Karim atau penghimpunan Al-Qur'an yang kedua. Ini sudah kerja panitia nih yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit atas instruksi khalifah. Bapak Ibu, sebelum berlanjut kita buka dulu sesi tanya jawab. Interaksi kita. Silahkan yang mau bertanya, yang mau memberi saran dan sebagainya, mau menambahkan boleh, mengoreksi boleh. Buka dulu suaranya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustadz, tadi putrinya Umar bin Khattab siapa Ustadz? Namanya Hafsah. Hafsah. Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Hafsah ini adalah termasuk ummahatul mukminin. Salah seorang, satu istri Nabi. Ya, salah satu dari istri Rasulullah SAW. Dulu Umar ibn al-Khattab ketika putri Rasul yang dinikahi oleh Utsman meninggal dunia, yaitu Zainab dan Ruqayyah, maaf, bukan Zainab. Ruqayyah dan Ummu Kalsum, kan dua itu ya. Ruqayyah meninggal, setelah itu menikah lagi dengan Ruqayyah. Nah, dengan Ummu Kalsum. Sebelum menikah dengan Ummu Kalsum, Umar bin Khattab menawarkan kepada Utsman, boleh ya kamu, wahai sahabatku, kata Umar, menikahi putri saya, namanya Hafsah. Ya, karena Hafsah ini ditinggal wafat oleh suaminya. Kata Utsman, saya nggak mau. Umar merasa terpukul dengan jawaban Utsman karena nggak maunya itu. Ketika ditawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun menjawab sama. Saya nggak bersedia, mohon maaf Umar, untuk menikah dengan putri Anda. Ternyata beliau akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW. Hafsah menikah dengan, sebab ketika ditolak permintaan Umar membawakan masalah, menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya hari-hari ini sedih karena ternyata putri saya ditolak oleh Utsman, Abu Bakar juga nggak mau, begitu ya. Kata Rasul, ya biar saja nanti insya Allah akan
mungkin Allah akan memberikannya yang lebih baik dari itu. Siapa lagi ya Rasul? Nggak ada orang yang lebih baik. Ternyata dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan nyatalah sudah lebih baik dari sahabat. Rasul yang menikahinya. Nah, jadi Hafsah itu putri Umar ibn Khattab sekaligus istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain, silakan. Ustaz, tentang apa tadi yang baca Al-Quran dan hadis, kan lebih banyak baca Al-Quran daripada hadis. Apa karena apa pahalanya itu Ustaz ya? Kalau baca Al-Quran satu huruf, bagaimana 10 kebaikan gitu ya Ustaz. Kalau baca hadis tidak apa Pak? Tidak ada pahalanya atau gimana Pak Ustaz? Jangankan baca hadis, Bu, baca koran aja berpahala loh kalau niatnya cari ilmu. Ya bisa jadi seperti yang Ibu sampaikan, boleh jadi karena kurang motivasi. Jadi kaum muslimin tidak termotivasi atau kurang motivasi untuk dekat kepada hadis Rasulullah SAW, sehingga perhatian lebih terarah ke Al-Quranul Karim. Kurang termotivasinya mungkin karena itu juga. Kalau Al-Quran itu kan pahalanya berlipat ganda, lagi pula nggak sulit gitu loh. Kalau hadis itu kan kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Jangan-jangan kita sudah capek-capek baca, capek-capek hafal bahkan, tiba-tiba di ujung sana nanti hadis yang kamu hafal itu palsu, bro. Atau palsu, ses. Kan rugi. Rugi bandar, capek ngafalin, ternyata nggak sahih. Capek ngafalin, ternyata palsu. Karena memang kita lemah dalam penelusuran mata rantai periwayatan hadis. Nggak punya alat. Nggak punya alatnya. Kita harus punya ilmunya, ilmu takhrij namanya. Takhrij hadis Rasul. Sehingga diriwayatkan dari A, dia meriwayatkannya dari B, B mengambilnya dari C mendengarkan D berbicara, D langsung mendengar Rasulullah bersabda. Nah, kita harus tahu A ini siapa. Dan itu sudah dibukukan orang. Ya, riwayat hidupnya. Orangnya lemah ingatannya apa enggak, suka lupa apa tidak, orangnya suka fasik apa tidak, orangnya suka lupa apa tidak, semuanya itu sudah terbukukan. Biografi para perawi atau mata rantai rijalus sanad ini. Nanti A mengambilnya dari B. B ini siapa? Lahir di mana? Apakah lingkungannya orang baik? Dia memang orang baik, nggak pernah terlibat dalam ini itu atau bagaimana? Hafalannya sejauh mana? Benarkah B ketemu dengan C sehingga katanya B meriwayatkan dari C? Jangan-jangan B nggak pernah ketemu C, ngebohong doang, dia mengambil dari C padahal C nggak ngaku bahwa B pernah belajar dari dia. Nah, menelusuri ini nggak gampang, Ibu. Harus ada ilmunya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada 2 buku yang tidak diragukan setelah Al-Quran kebenarannya. Apa itu? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga kalau merapat ke hadis Sahih Bukhari dan kita merapat ke Sahih Muslim, aman sudah. Karena kedua beliau tidak mungkin meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Apalagi jika Al-Jami' itu adalah Jami'us Sahih milik Al-Bukhari. Al-Bukhari itu kitab sahihnya menempati urutan yang kedua paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quranul Karim. Tanpa ragu. Nah, mungkin sarannya ini, saran saja. Jika akhirnya termotivasi juga, mudah-mudahan begitu, ingin hari demi harinya, mumpung masih banyak di rumah, selain Al-Quran, ingin juga kebet-kebet hadis Rasul,
miliki buku Sahih Bukhari Oh, dan iya. Sahih Muslim. Supaya dengan begitu kita nggak ragu lagi keabsahan, kebenaran periwayatan hadis itu. Karena Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dua kitab yang memang hanya memuat hadis-hadis sahih yang sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, jauh dari pemalsuan, jauh dari kata tidak sahih. Oh, iya. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, Ustadz, sama-sama. Ustadz, Ya, nanya boleh Pak silakan. Ustadz? Boleh, Maaf, silakan Pak saya Nusron. barangkali tadi kurang fokus. Itu Ah. tadi Pak Ustadz kalau nggak salah bilang pada masa Zaid sebagai ketua itu proses yang kedua, penghimpunan yang kedua. Yang pertamanya yang kapan ya Pak Ustadz? Pada masa Rasul Oh, pada masa Rasul udah ada juga kalau gitu. sudah ada. Kan Rasul menyuruh para sekretarisnya untuk menulis. Nah, kalau pada Rasul sudah ada, kenapa waktu inisiatif dari Umar kepada Abu Bakar bilang nggak ada perintah Rasul. Kenapa bisa begitu? Tadi yang Pak Ustadz bilang, awalnya Memang tidak ada instruksi dari Rasulullah bahwa tolong ini nanti sepeninggalku ditindaklanjuti ya supaya lebih rapi. Itu nggak ada. Oh. Tapi prosesnya sendiri sudah ada ya, proses sendiri. Proses sudah ada, sudah dimulai. Oke. Maaf Pak Ustadz, mau jelas aja nih. Ini Zaid bin Sabit ini yang angkatnya Rasul bukan sih? Bukan, kalau itu Zaid bin Harisah namanya. Oh iya, Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Iya. Makasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Ustadz, Assalamualaikum. Salam silahkan. Baru berkaitan dengan hadis tadi, Ustadz. Keutamaan kita menghafal hadis itu apa ya, Ustadz ya? Mohon maaf. Keutamaannya. Ya. Keutamaannya kita menjadi keluarga Rasul. Kalau membaca Al-Quran kita menjadi keluarga Allah. Mau kan dilibatkan menjadi bagian dari keluarga Allah? Maulah. Baca Al-Quran. Mau kan dilibatkan oleh Rasul menjadi bagian dari keluarga besar beliau? Mau. Baca hadis. Aduh. Hadisnya baca saja. Iya. Maka ada istilah ahlullah, ada ahlus sunnah. Walaupun Ahlullah itu keluarga Allah, ahlus sunnah itu keluarga sunnah. Ustaz, mohon maaf kalau kita baca aja walaupun tidak apa, nggak apa-apa gitu Ustaz. Enggak apa-apa. Dibaca dan dipahami untuk nanti diamalkan. Walaupun nggak hafal. Mungkin karena lemah daya hafal kita. Ya, apalagi umur sudah belasan tahun ya. Sisanya Pak Ustadz. Iya, makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ustaz, Assalamualaikum. Kan seusia kami kan sudah kesulitan untuk menghafal Al-Quran. Jadi pahala amalan apa yang pahalanya setara dengan menghafal Al-Quran? Pahala apa? Membacanya dan mengamalkannya, serta mengajarkannya. Gitu. Pahalanya insya Allah akan setara, sebanding dengan para penghafal Al-Quranul Karim. Karena memang berat menghafalkan Al-Quran. Lebih berat lagi menghafal hadis Rasul. Apalagi masih dihinggapi oleh keraguan hadis ini termasuk sahih apa enggak gitu ya. Dan memang beda. Redaksi Al-Quran dengan redaksi hadis Rasulullah itu terasa perbedaannya dan ikut memberikan pengaruh tingkat kemudahan atau kesulitan kita dalam menghafalkannya. Saya alhamdulillah sedikit-sedikit hafalan terus jalan menambahnya. Ya, apalagi masa-masa Covid begini lebih banyak di rumah. Nambah hafalan ayat demi ayat, dibaca di dalam sholat, ditambah. Ini seandainya offline, seandainya kita tatap muka di ruang, saya selalu untuk senuk itu membimbing
kalian membimbing peserta semuanya untuk menghafalkan Al-Quran ayat demi ayat, mengambil surah-surah yang terbilang pendek ya. Nah, artinya pendek di situ adalah yang di bawah 50 surahnya, di bawah 50 ayat atau di bawah 100 ayat begitu. Ya seperti surah Ibrahim, surah Ar-Ra'd, surah Fatir dan sebagainya itu. Surah Yusuf sudah 100 lebih. Kenapa? Tidak apa-apa dicoba kita dipaksa untuk menghafal. Kalau online repot. Online itu saya tagih hafalannya, saya nggak tahu Bapak Ibu videonya dimatiin sambil ngelihat Al-Quran, kan saya nggak tahu. Videonya digelapin. Nah, namanya yang penting gua store. Pak guru nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting kawan-kawan menganggap saya udah hafal, padahal baca. Ayo loh. Jangan gitu dong Pak Ustadz, nggak gitu juga lagi Pak Ustadz. Tega banget sih Pak Ustadz sama muridnya. Emang tega, kenapa saya suka gitu? Jadi gitu. Tapi kalau disepakati harus jujur, ayo nggak apa-apa. Jujur, nggak mau membuka lembaran Al-Quran, baik melalui Android-nya, aplikasi, ataupun melalui langsung mushaf Al-Qurannya. Jadi ketika saya tagih, ayo hafalkan ayat 1-nya, lanjut ayat 2, nanti geser, ayo siapa lagi ayat 3-nya. Kalau mau jujur dan dipenuhi, oke. Tapi kalau enggak, Pak Ustadz, mau lah Pak Ustadz, seumur kita gini mana ada lagi sih Pak Ustadz yang nggak mau jujur Pak Ustadz. Nggak ada untungnya kalau kita nggak jujur. Kejujuran dan tidak jujurnya di sini nggak mengandung dosa sebabnya. Tapi kan ini perihal ayat, Ustaz. Jadi kalau baca begitu, ayo hafalkan ya, ayo Bismillahirrahmanirrahim katanya. Terus videonya di off. Padahal baca. Bapak Ibu nggak berdosa, nggak lalu ada unsur tipu-tipunya ke saya, enggak. Jalan aja. Nah, jadi gitu. Asal berkomitmen bersama, itu bagus. Benar-benar nggak mau membuka lembaran dikala hafalannya ditagih. Nah, itu baru. Yang paling tidak kita berusaha untuk menghafal surah itu gitu, Ustaz. Oke. Siap apa tidak? Insya Allah. Kalau siap, Waktunya masih ada Pak Ustaz. pada yang akan datang kita bisa jalankan. Kita paling enggak kita ingatkan dulu, kita akan menghafalkan surah ini umpamanya. Kita mulai dari ayat 1 dan 2-nya saja atau ayat 1-nya saja. Karena kalau ayat 1-nya saja semua hafal kadang-kadang alif lam ra 1 ayat. Alif lam mim ra 1 ayat. Oke. Baik, waktu kita habis untuk pertemuan pada sesi ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Semoga selalu sehat dan senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan sedikit harus Ustaz. ekstra hati-hati karena COVID-nya menurut informasi yang beredar kan sedang ngamuk-ngamuknya nih di DKI Jakarta. Iya, maka kita harus waspada, prokes harus dijalankan, dan senantiasa berdoa, bermohon kepada